Iya, 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 iya. Senang ngobrol sama kamu. Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Kak, kalau menurutku, mending kakak cari posisi asal-asalan aja di grup perusahaan. Buat gaya-gayan doang. Coba lihat diri kakak sekarang. Seharian penuh aku nggak tahu kakak lagi ngapain. Merusak citra perusahaan. Ayah nyuruh kakak kuliah ke Eropa sana. Ambil jurusan manajemen bisnis. Malah maksa tinggal di sini demi cewek idaman itu. Halo, namaku Bai Jinyan. Pengen banget temenan sama kamu. Teman-teman apaan? Mau modusin aku ya? Enggak kok. Anjing pintar nggak ngehalangin jalan. Kamu minggir dulu kasih jalan. Kamu ngatain siapa anjing? Orang kayak kamu yang lihat cewek cantik langsung godain. Kalau bukan kamu siapa lagi? Maaf, apa aku kenal kamu? Kalau gitu kamu gak suka sama aku. Jangan nyindir aku kayak gitu dong. Siapa bilang aku nggak suka sama kamu? Beneran. Jadi kamu suka sama aku? Aku suka kamu. Jauh-jauh dari aku dasar sampah. Kalau kata aku mending kakak cari anak konglomerat buat dinikahin. Hitung-hitung kasih kontribusi buat perusahaan. Coba lihat aku. Aku sudah cerai sama Nan Xingchen. Harusnya kakak dengerin aku. Kakak harusnya nikah dulu. Baru bangun karir diam kamu. Tutup mulutmu. Kamu punya hak apa nyuruh aku dengerin kamu? Sadar diri sama posisimu. Kak, aku masih panggil kamu kakak. Kalau kamu gak mau dengerin aku juga gak bisa bantu apa-apa. Aku gak mau kamu gagal di depan ayah. Maafkan aku Baiki. Kalau begitu sepertinya aku juga sudah mengecewakanmu. Jingying, kenapa hari ini kamu emosian sekali? Tutup mulutmu, kalau masih banyak omong bukan cuma gelas yang bakal ku banting. Dasar bajingan sombong. Bajingan. Aku bajingan. Aku rasa kamu benar-benar tidak tahu malu. Brengsek. Brengsek ya benar. Aku memang brengsek. Lalu bagaimana denganmu, kamu itu apa? Wanita murahan yang gampang tidur dengan siapa saja ya? Kamu benar-benar keparat. Jingsing, hari ini aku bertemu orang brengsek. Kamu mau apa? Kembalikan ponselku. Sedang main gila dengan siapa nih? Apa maksudnya siapa yang brengsek? Siapa di sana, cepat lepaskan Xingchen. Ada apa adikku yang baik? Jangan khawatir. Fokus saja jadi CEO sana. Oh, ternyata kakak. Kakak. Seharian kakak tidak mengerjakan satupun hal yang benar ya? Cepat lepaskan katanya. Tuan Doktor Administrasi Bisnis lulusan Harvard. Perusahaan sudah punya adik sebaik kamu, untuk apa butuh aku lagi? Aku tidak merusak citra perusahaan. Kamu dan ayahmu harusnya bersyukur pada Tuhan. Kak, aku tahu kakak bicara karena emosi. Kalau begitu coba tanya hati nuranimu sendiri. Dari kecil sampai besar berapa kali kakak membantu keluarga ini? Kamu pikir aku peduli dengan harta keluarga yang sedikit itu? Dengarkan aku baik-baik. Kekayaanku tidak akan bisa kamu bayangkan. Jangan lupa waktu perusahaanmu bangkrut beberapa tahun lalu. Tiba-tiba saja, ada perusahaan yang tidak ada hubungannya denganmu tiba-tiba membantumu. Apa maksudnya? Apa sekolahmu selama ini percuma saja? Di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Karena kau sudah memilih untuk angkat kaki dari perusahaan, kau tidak punya hak untuk mengaturku. Satu lagi, jauhi Xing. Dia milikku. Milikmu dia itu siapamu? Jangan bilang dia itu tunanganmu.
Tepat sekali. Jinyan camkan ini baik-baik. Dia adalah tunanganku. Kami sudah punya ikatan pertunangan. Artinya kalian belum menikah kan? Kami sudah bertunangan. Itu artinya dia masih belum resmi jadi. Tutup mulutmu. Belum pernah aku melihat orang setak tahu malu sepertimu. Berani-beraninya merebut istri orang di depan umum. Aku tak tahu malu. Kalau kau memang sudah bertunangan, kenapa tidak membantuku? Jindian, aku masih merindukan masa-masa bahagia kita dulu. Baik Jindian, apa maksudmu sebenarnya? Sekarang kau mengincar sahabatku begitu. Bukan begitu maksudku. Bukan begitu apanya? Lantas apa maksudmu? Ah, malas aku menjelaskannya. Bai Jinyan, cepat kau lakukan pernikahan bisnis itu. Atau segera cari putri orang kaya untuk dinikahi. Menikah apanya? Bukankah lebih enak kalau aku hidup bebas sendirian? Cepat pergi kalau tidak kupatahkan kakimu. Adikmu saja sudah bertunangan. Apa kau mau menikah belakangan setelah adikmu? Mau bikin seluruh kota Jiang menertawakanku, hah? Jadi ini kulakukan demi menjaga gengsimu. Aku pergi puas sekarang. Ya, aku tak mau buang waktu bicara denganmu. Kalau tidak bawa calon istri jangan injak rumah ini lagi. Halo, saya Nan Xingyu. Ini kakak saya Nan Xingchen. Kau pasti putri ketua grup Nan kan? Langsung saja, apa syarat pernikahannya? Benar, nona muda ini orangnya. Kulihat-lihat kau lumayan tampan juga. Begini saja aku akan turunkan standarku. Rumah pengantinnya satu villa mewah dengan pemandangan sungai. Maharnya 80 miliar. Terus abis nikah aku yang pegang keuangan. Si Xingyu itu akhlaknya nggak benar. Pergaulannya bebas banget. Nikah itu bukan buat main-main. Aku saranin kamu pikir ulang deh. Kakak ngomong apa sih? Cowok seganteng ini. Jangan halangin aku ngejar kebahagiaan dong. Bahagia apanya, udah nikah baru tahu rasa kamu nanti. Hai cantik. Kayaknya kamu kenal banget sama saya. Jangan-jangan kita. Hai cantik. Kelihatannya kamu paham banget soal saya ya? Apa jangan-jangan di antara kita? Dasar cowok playboy nggak ada obatnya. Aduh kak. Nyesel aku ajak kakak ikut ketemuan begini. Mas ganteng. Jangan dengerin omongan ngawur kakak ya. Kalau aku sih suka banget sama kamu. Oh ya, suka banget. Oke deh. Saya setuju. Serius kamu mau jadi tunanganku? Iya, aku mau jadi lelakimu. Makasih ya Xingchen. Sejak kamu mau nikah sama aku rasanya bahagia banget. Aku janji bakal habisin sisa hidupku buat jagain kamu, bikin kamu merasa aman, bikin kamu makin bahagia. Makasih ya King, kamu baik banget. Makanya, aku pilih Rongletai buat lokasi pernikahan kita, buat buktiin kalau kamu satu-satunya wanita di hidupku. Aku juga cowok baik-baik kok. Emangnya kalau dia cowok baik kamu langsung mau nikah? Kok kamu bisa ada di sini? Kenapa sih di mana-mana ada kamu? Bai Jingyan, hari ini hari tunanganku. Aku nggak mau kamu bikin rusuh di sini. Dasar wanita ini, kelakuannya bejat. Kehidupan pribadinya kacau balau. Apa kakak yakin mau menikahinya? Aku tidak terima kamu bicara begitu. Xingchen, cepat pergi dari sini. Atau aku tidak akan sungkan lagi. Tolong cepat pergi dari sini. Kalau tidak jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana adik kandungmu ini. Akan kamu perlakukan dengan kasar. Kak. Aku menyuruhmu menikah, tapi kau malah tidak mau dan sekarang mengacaukan pernikahanku. Aku sebagai adikmu ini, sebenarnya sudah melakukan dosa besar apa, sampai kakak begitu tidak puas. Jinyan, aku meneleponmu tapi tidak diangkat. Ternyata kamu ada di sini. Ini pasti tuan muda kedua grup baikan. Jadi kamu yang namanya Xingchen ya? Selamat ya, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Aku dan kakakmu juga akan segera menikah. Cih. Benarkah selamat ya Bai Jinyan? Ternyata kamu sudah punya tunangan. Kau datang ke sini cuma untuk mengacaukan pernikahanku. Jangan berulah biar tidak jadi omongan orang. Jinyan, ayo kita pergi. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Nan Xingchen. Jangan harap bisa lari. Nan Xingchen, cepat atau lambat kau akan ada dalam genggamanku. Sepertinya kau tidak terlalu puas dengan tunanganmu ya.
Masa sih? Lalu kenapa kamu masih tertarik pada Nan Xingchen? Nona besar Han. Sejak kapan kau begitu peduli dengan urusanku? Memangnya aku tidak boleh perhatian padamu? Kau kan pujaan hatiku sejak masa SMA. Kau sendiri yang bilang itu masa SMA. Sekarang kita sudah umur berapa? Sayang sekali. Selama kamu belum menikah, kamu masih tetap milikku. Kita sudah putus 3 tahun lalu. Kamu bicara begini sekarang apa tidak takut ditertawakan orang dasar artis papan atas? Artis papan atas apanya? Di luar sana aku memang artis papan atas. Tapi di hadapanmu aku cuma selingkuhan kan? Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh laki-laki. Dasar wanita murahan. Bai Jingyan, karena kamu sudah jadi tunanganku. Jangan temui mantan pacarmu lagi. Karena kamu sudah jadi tunanganku, jangan temui mantan pacarmu lagi. Lagi pula apa bagusnya dia dibanding aku? Memangnya apa kurangnya aku dibanding kamu? Aku lebih tinggi dari kamu, lebih cantik dari kamu, lebih hebat darimu sudah cukup. Kalian semua pergi dari sini. Biarkan aku tenang sebentar. Kamu juga pergi sana, Huh. Xingchen, bagaimana menurutmu? Menurutku bagus kok. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kak Xing. Yang penting kamu puas. Produk unggulan ini adalah merek kado baru yang diluncurkan grup kita. Aku juga sangat puas, dan aku lebih menantikan pernikahan kita. Terima kasih, kamu baik sekali, Kak Xing. Sekarang aku tidak mau kamu panggil aku Kak Xing lagi. Aku tidak ingin kamu memanggilku begitu. Kenapa kamu jadi pintar merayu begini? Kenapa memangnya aku tidak boleh merayumu? Kamu bicara apa sih? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku tidak akan memaksamu. Nanti kalau sudah menikah baru panggil, begitu juga tidak terlambat kan? Bai Jingyan, siang bolong begini kamu mau apa? Kalian berdua lepaskan. Kalian berdua lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa? Kamu lupa waktu itu kamu yang menciumku duluan. Itu karena aku mabuk. Kamu mengambil kesempatan dariku. Sampai kapan kamu mau terus-menerus menggangguku? Sampai mati. Bai Xingchen, kamu tidak bisa lari lagi. Kamu hanya bisa menjadi milikku, tahu tidak? Jangan bermimpi bisa menikah dengan Bai Jingxing. Kamu jangan harap bisa bersama Bai Jingxing. Bukannya kamu juga sudah bertunangan dengan Nan Xingyu? Kenapa kamu mengurusi urusanku? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Ini semua sengaja untuk memanas-manasimu. Aku tidak ingin bermain permainan rebutan pacar yang kekanak-kanakan ini bersamamu. Aku juga tidak akan menyukaimu. Kamu terlalu pemaksa. Kenapa apa kamu suka tipe pria seperti Bai Jingxing? Dia itu terlalu lemah. Memangnya kamu kuat? Aku kuat atau tidak? Kamu kan sudah merasakannya sendiri. Kamu Bai Jingyan. Akhirnya kamu mau memanggil namaku. Mau bilang apa? Hubungan kita hanya cinta satu malam. Itu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak ingin melanjutkannya lagi. Kamu jangan menggangguku lagi. Lalu apalagi sayang? Tidak ada, jangan panggil aku sayang. Sepertinya kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu lagi. Terima kasih sudah melepaskanku, Kak. Lan Xingchen. Apa kamu benar-benar tidak mau menjadi wanitaku? Hari ini adalah hari bahagia penyatuan keluarga Bai dan keluarga Nan. Sebelumnya Bai Jingxing dari keluarga kami sudah bertunangan dengan Nan Jingcheng. Selanjutnya, putra sulung grup Bai yaitu Bai Jingyan. Dan putri bungsu direktur Jiang yaitu Nan Xingyu telah memutuskan untuk menikah. Sungguh kebahagiaan yang berlipat ganda. Benar sekali. Grup Bai dan keluarga Nan kami memang berjodoh kuat. Dulu bisnis keluarga Nan kami juga bisa sukses berkat bimbingan Direktur Bai, sehingga kami bisa berdiri teguh di industri properti. Tidak perlu sungkan, ayo kita bersulang bersama. Ayo bersulang, bersulang. Ayo bersulang.
Semakin lama kulihat Xin Yue ini semakin cantik saja. Kelak pasti akan menjadi menantu yang baik. Tidak apa-apa. Pasti akan jadi menantu yang baik. Jin Yan, kau harus menghargainya ya. Terima kasih atas kasih sayang paman. Saya pasti akan mematuhi aturan keluarga, menjadi menantu yang berbakti. Ini semua berkat didikan Pak Jiang yang luar biasa. Kedua putrinya begitu anggun dan sopan, membuat saya sangat puas. Kakak selamat ya, akhirnya kau bertunangan juga. Membuat keluarga Bai dan keluarga Nan kita semakin erat. Membuat ayah juga bangga. Setelah menikah segera tutup bisnis live streaming itu. Tiap hari bergaul dengan para influencer. Tidak pantas sama sekali. Apa yang kulakukan adalah kebebasanku. Ayah tidak berhak mengatur. Besan anak-anak sudah besar. Punya pemikiran sendiri. Biarkan saja mereka. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Maaf sudah mempermalukan diri di depan Anda. Nanti saya harap Xin Yue bisa mengurus dia dengan baik. Baik paman, saya pasti akan melayani suami dan mendidik anak. Menjadi menantu yang baik. Paman, ibu silakan makan duluan. Saya mau ke toilet sebentar. Xing Chen, aku temani ya. Tidak usah, aku cuma sebentar kok. Baik, hati-hati ya. Aku juga mau ke toilet. Kenapa kakak kau suka hubungan terlarang ya? Terserah kau mau bilang apa. Kau mau main seperti apapun akan kuladeni. Nyalimu besar juga. Ayah dan ibu kita semua ada di dalam ruangan. Aku teriak nih, teriak saja. Sudah lama aku tidak dengar teriakanmu. Kamu sedang apa? Haha. Kalian sedang apa? Adik jangan tegang begitu. Oke kak. Riasan adik ipar agak luntur. Aku bantu rapikan sebentar lalu ku kembalikan padamu. Bai Jinggian. Jiang Cheng, keluarga kita itu orang terpandang. Jaga bicaramu. Jangan bikin malu keluarga Bai. Xing Chen, ayo kita pergi. Pak Bai sudah lama tidak terlihat di markas live streaming. Asal ada kamu itu sudah cukup. Tempat ini aku urus dengan baik untukmu. Tidak akan ada masalah apapun. Streamer baru Leng Meng. Maksudmu Nan Xing Chen? Xing Chen, kamu ini seharian keluyuran terus di luar. Sekarang sudah ada pertunangan dengan keluarga Bai. Jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Orang bilang perusahaan besar saja bisa kutangani. Tapi anak sendiri tidak bisa diurus. Cepat pulang. Bantu aku urus masalah kantor. SMA kuliah sampai ke luar negeri. Memangnya ada yang tidak kulakukan sendiri. Jiang Sueru, waktu muda kamu tiap hari keluyuran tebar pesona. Main gila sama laki-laki. Sekarang malah sok mau mengaturku. Kamu ini anak kecil bicara apa sih? Itu kan pekerjaan. Urusan di perusahaan itu banyak sekali. Mana sempat aku mengurusmu? Sibuk urusan perusahaan. Sibuk urusan paman Zhao kali. Wah, sopirmu itu cukup bikin kamu sibuk ya. Tante Jiang. Sudah tua bangka begitu, tiap hari dandan menor mencolok, aku saja yang malu melihatnya. Dasar gadis sialan, dengar omong kosong dari siapa hah? Aku malu sekali melihat kelakuanmu, dasar gadis sialan, dengar omong kosong dari siapa? Aku dan pamanmu itu menikah secara sah dan terhormat. Lagi pula aku sudah bersusah payah membesarkan kalian berdua. Kau pikir gampang apa? Jiang Sueru, bukannya kau cuma cinta uang, sekarang malah bicara soal hubungan darah. Kau ini benar-benar berdosa. Waktu kecil aku terlalu memanjakanmu. Nan Xing Chen. Coba lihat data siaran langsungmu itu. Becus kerja tidak sih? Kalau aku tidak becus kau saja yang maju. Aku ini bagian operasional. Aku bukan penyiar. Kalau aku jadi penyiar mana ada tempat buatmu. Makanya coba ngaca lihat dirimu. Tampang pas-pasan. Dada rata. Kau itu persis seperti nenek-nenek peyot. Apa kau bilang? Jangan pikir mentang-mentang kau atasanku aku harus mengalah. Kau tahu juga kalau aku atasanmu. Bicara yang sopan sedikit padaku. Itu tergantung kau menghormatiku atau tidak. Oke, kita lihat saja nanti. Xing Chen, apa sudah terbiasa kerja?
Lumayan kok, kamu bagaimana? Aku juga baik-baik saja. Aku cemas, makanya aku datang menengok. Aku kan bukan anak kecil umur 3 tahun. Kamu sedang apa? Semuanya aman, tenang saja. Semuanya oke kok. Kalau begitu aku lega. Kakak kau juga ada di sini. Kalau begitu pas sekali kami juga duduk di sini. Adikku. Urusan grup bayi begitu banyak, kenapa tidak kau urus? Malah kencan dengan adik ipar di sini ya. Dasar tidak tahu prioritas kerja. Urus saja urusanmu sendiri. Tuan muda tertua dari grup Bai, bukannya seharian juga tidak melakukan apa-apa, cuma minum kopi dan nongkrong di bar. Aku sibuk setiap hari. Tidak seperti nona besar, yang tahunya cuma mengejar-ngejar laki-laki. Kakak kami barusan pergi memilih cincin berlian. Karena lelah berkeliling kami masuk untuk istirahat sebentar, lalu melihat kakak dan kakak ipar. Kakak ipar apa? Aku ini anak tertua. Membedakan silsilah saja tidak becus masih mengaku keluarga Bai. Benar-benar tadi melihat kakak dan adik kecil. Kalau soal bersilat lidah kau memang jago, seharian menganggur dan berdebat dengan wanita kau memang hebat. Aku punya yang lebih hebat lagi, kau tahu tidak? Aku masih punya yang lebih hebat, kau tahu? Kakak tertua dan kakak iparmu ini. Kalian minum kopi saja dulu, aku sudah membayarnya. Aku dan Xing Chen ada urusan, jadi kami pergi dulu. Bai Jin Xiu ya. Aku tidak akan memakanmu kok. Malas meladenimu, ayo kita pergi. Nan Xing Chen, data siaran langsungmu ini tidak mencapai target. Jelas-jelas kau yang mencuri dataku. Malah menuduh sembarangan aku yang mencuri datamu. Apa kau punya buktinya? Sudah jelas itu ulahmu. Presiden Bai. Lihatlah penyiar barumu ini. Selain menggoda orang, dia tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Menggoda orang, menggoda siapa? Lihat saja dia berpakaian mencolok begitu. Sekali lihat juga tahu dia bukan wanita baik-baik. Jaga mulutmu kalau bicara, dia adalah wanitaku. Tampar mulutmu sendiri, atau aku akan mengusirmu dari industri siaran langsung ini. Baik-baik. Aku tampar mulutku sendiri. Tampar mulutnya. Kau. Setan kecil ini datang lagi. Tak peduli siapa dirimu, tak peduli siapa dirimu. Tak masalah. Siapa dirimu? Itu tak masalah. Kau meniduri wanita adikmu sendiri. Masih saja pura-pura menderita di sini. Ternyata kau memang jago akting. Kau tahu apa? Nan Xing Chen adalah wanitaku, tak ada yang bisa merebutnya. Wanitamu. Cih, wanitamu kan banyak sekali. Tambah satu Nan Xing Chen lagi. Aku mencintainya selama 10 tahun. Nan Xing Yu, lihat di sana indah sekali. Wah, kakak benar-benar indah. Ah, pangeran basket Bai Jinyan. Bai Jinyan yang begitu dingin, bisa-bisanya mengirim surat cinta. Xing Chen, ini surat yang kutulis dengan segenap keberanianku. Kau harus membacanya. Kau ini aneh sekali, apa-apaan sih? Hanya saja dia tidak tahu. Kalau begitu dulu kau begitu menyukaiku, apa jangan-jangan kau menganggapku sebagai dia? Karena kau begitu menyukainya, kejar saja dia dengan berani. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Tidak seperti gayamu. Kita ada demi cinta.
Aku mencintaimu. Mencari cara untuk memberitahumu betapa. Aku berharap aku bisa. Nan Xingchen main belakang dengan priaku. Akan kubuat kau menyesal. Nan Xingchen, dasar kau jalang. Dari kecil kau selalu merebut mainanku. Sekarang kau mau merebut priaku juga. Si Yuan ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau jangan marah. Kurang ajar kau Bai Jingjian. Kau berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Kak Bai, dasar kau binatang. Aku tidak punya kakak tidak bertanggung jawab sepertimu. Ibu Suri tidak punya orang yang lebih rendah dari binatang sepertimu. Xingchen, aku juga hanya hilaf sesaat padamu. Aku akan memaafkanmu. Jangan merasa terbebani ya. Terima kasih Jinsing. Kamu benar-benar pria yang baik. Kamu adalah orang yang aku akui. Tapi ada orang yang aku suka jadi. Orang yang kamu suka apa? Jangan-jangan Bai Jingjian. Kamu jangan tanya lagi. Pokoknya kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik untuk mendampingimu seumur hidup. Maksudmu kamu ingin membatalkan pertunangan denganku? Jinsing. Benar. Apa kamu mau memaafkanku? Baiklah Xingchen. Di hatiku kamu selalu menjadi wanita yang cantik dan baik hati. Karena tekadmu sudah bulat untuk pergi. Maka aku tidak akan menghalangimu mengejar kebahagiaanmu. Karena tekadmu sudah bulat untuk pergi. Maka aku tidak akan menghalangimu untuk mengejar kebahagiaanmu. Terima kasih Jinsing. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Hiks 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 hiks. Hiks hiks. Hah. Hiks 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 hiks. Hah. Aku bisa menyerahkan semua hartaku padamu, tapi Nan Xingchen harus kembali padaku. Kak. Aku dengar orang bilang. Kamu sudah menyukai Xingchen sejak SMA. Karena kamu begitu mencintai Nan Xingchen, maka aku akan merelakannya untukmu. Ini keputusan paling tepat yang kau buat dari kecil sampai sekarang. Aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Kamu bisa mengejarnya secara terang-terangan. Bagus. Aku berhutang budi padamu. Adikku, kamu akan mendapatkan wanita yang lebih baik. Kak Jinyan, aku kenalkan seseorang padamu. Kamu jangan bercanda deh sama aku. Kak Jinyan, aku kenalin cewek ya buat kakak. Kamu jangan bercanda terus dong. Aku nggak bercanda loh. Kakakku kan artis terkenal, pasti bikin bangga dong. Udahlah, aku lagi nggak mood buat gituan sekarang. Wah, aku kira siapa tadi? Ternyata si streamer kecil yang kelakuannya rusak itu ya. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Ngegodain Bai Jingyan itu namanya kelakuan rusak. Kalau kamu mampu sana godain dia juga dong. Lihat aja dia bakal ladenin kamu apa enggak. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya ngelawan aku. Gampang banget buat aku hancurin kamu. Tahu enggak? Siapa yang sombong banget ini? Berani banget ngomong kasar di belakangku. Berani-beraninya ganggu wanitaku. Ai King, aku masih ingat kamu itu andalan perusahaan. Tapi kamu terus-terusan mancing emosiku. Ini peringatan terakhir dariku. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku bakal bikin kamu angkat kaki dari industri live streaming. Enyah dari hadapanku. Aku nggak berani lagi Pak Bai. Kamu ngapain kesini? Mau ngetawain aku ya? Sekarang kamu sudah batalin pertunangan sama Bai Jingxing. Mulai dari sekarang. Kamu cuma boleh jadi wanitanya Bai Jingyan seorang. Kamu kepedean banget sih.
Dasar bodoh, aku cinta kamu. Selamat ya kakak dan Xing Chen, semoga bahagia selamanya. Bai Jingxing, kamu hebat banget ya. Kakakmu rebut cewekmu, kamu terima aja. Wah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Nan Xingchen, kamu rebut cowokku, mau ganti pakai apa? Kan udah aku kasih Jingxing buat kamu. Lihat tuh, dia ganteng banget kan? Kalau bukan gara-gara Bai Jinyan yang nyebelin ini, aku juga mau nikah sama dia. Kalian jangan ngeledekin aku terus dong, ayo. Ayah dan ibu sudah nunggu kita tuh. Sudah, ayo kita jalan. Kamu pergi saja. Ana, ayo kita juga pergi. Bai Jingxing, Kenapa? Aduh. kakiku terkilir. Bantu papa aku sebentar. Hah. Hana, kamu tuh bohong saja, tidak becus. Sini biar aku ajari. Bai Jingxing, aku naksir kamu. Aku mau tidur sama kamu. Nan Xingchen, jangan asal ngomong terus deh. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Oke, aku setuju. Menikahi bintang besar lumayan juga buat gengsi. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Hana, ayo cepat kita pergi. Kita hampir terlambat ke acara pertunangan. Jangan pegang-pegang cowok lagi. Iya tahu, kamu tuh bawel banget sih. Aku mau bersulang. Pertama-tama selamat buat kakak laki-laki dan kakak perempuanku, karena sudah menemukan pasangan masing-masing. Siapa kakakmu? Ya kamulah. Menurutku si obat nyamuk ini mending pergi saja deh. Jangan ganggu kami pacaran. Benar tuh Yingjun, jangan jadi obat nyamuk di sini. Cepat sana cari cintamu sendiri. Oke, aku paham sekarang. Kalian ini memang kegatelan. Aku pergi puas. Cuma bercanda kok. Sini ayo kita minum bareng. Memang cuma kamu kakak sejatiku. Solid banget deh. Lebih dekat daripada kakak kandungku sendiri. Dasar kamu pengkhianat. Cepat usir dia dari rumah. Ha, sudah. Ayo semuanya kita bersulang. Ayo, mari. Oke. Hah. Aku punya satu usulan. Sudah, jangan bicara. Usulan apa? Bukan yang itu. Aduh. Bukan begitu. Sedang apa kamu? Anak kamu cantik sekali. Aku atau Nan Xingchen yang lebih cantik? Dasar kamu ini wanita nakal. Aku cuma bercanda. Kita berdua sama-sama cantik kan? Anak, keraguanku tadi bukan karena bimbang. Tapi aku tidak tahu harus pakai kata apa untuk melukiskan kecantikanmu. Sungguh aku pasti akan sangat mencintaimu. Seistimewa apa? Aku tidak punya banyak kata-kata manis. Satu-satunya yang ingin kulakukan adalah memberimu sebuah keluarga. Kalau begitu aku tidak akan jadi aktris lagi. Aku di rumah saja jadi ibu rumah tangga, bagaimana? Boleh, kalau kamu memang tidak mau jadi aktris, maka aku akan pulang tepat waktu setiap hari. Kita pulang dan bikin anak yuk. Siapa bilang mau punya anak? Sama kamu. Menikahiku itu mahal loh. Kamu sanggup membiayaiku? Masa kamu tidak mau punya anak denganku? Aku hanya ingin punya putri yang seimut kamu. Biarpun harus jatuh miskin, aku rela. Kamu benar-benar manis. Kak, kapan kembali ke perusahaan bantu aku? Grup Baisi ada di tanganmu, aku tenang. Kak, ayah mendidik kita agar bersatu. Bersatu kita teguh. Kapan kakak kembali ke grup? Aku sendirian agak kewalahan. Tidak usah buru-buru. Kemampuanmu itu. Aku tahu persis, kakak tidak mungkin lebih memilih wanita daripada kerajaan bisnis kan? Dia wanita yang tiada duanya. Kerajaan bisnis keluarga kita cukup ada kamu saja. Kerajaan bisnis keluarga kita cukup ada kamu seorang saja. Kamu masih saja tidak bisa diandalkan begini. HMPH. Jinyan, aku dari tadi mencarimu. Bukannya kemarin malam kita di... Kamu kangen aku lagi ya? Apa sih yang ada di otakmu itu? Dasar nakal. Sedang memikirkanmu. Aku juga kangen kamu, suamiku. Kamu bilang apa? Aku bilang aku juga kangen kamu. Kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya apa? Kalimat selanjutnya, Bai Jinyan itu bodoh sekali. HMPH. Tidak mau kamu suapi aku. Sekarang kamu lancar sekali ya menyuruhku. Tidak mau, cepat dong. Iya, aku suapi kamu. Sini.
Sayang aku tidak tahan lagi sayang. Sayangmu kan ada tepat di depan mata. Sayang. Aku juga mau kamu suapi aku. Kalian jangan ribut dasar anak kecil. Aku selamanya umur 18 tahun. Kak Jian sudah dong. Oh ya benar. Nan Xingchen. Kakak ipar. Ada hal yang ingin aku minta tolong padamu. Aku ingin kamu menjadi duta bingkisan mewah grup kami. Kenapa malah mengajak Xingchen si penyiar kecil ini, dan tidak mengajak aku bintang besar ini? Untukmu aku punya rencana lain. Baiklah, aku maafkan kamu. Zixiang coba sampaikan idemu. Kak, begini ceritanya. Seiring perkembangan kota, bingkisan kelas atas perlahan menjadi kebutuhan utama orang. Aku sarankan, memperluas anak perusahaan di bawah grup baik kita, mengenai jaringan toko merek itu. Menjadi skala yang lebih besar, aku ingin menggelar konferensi pers besar-besaran. Baik, aku dukung. Aku kan sudah janji padamu. Kamu dukung saja ya? Kamu kan bukan manajerku. Nyonya Bai maksudmu adalah Patuh sepenuhnya pada pengaturan suami. kakak ipar kamu hebat banget. Selamat datang di Xingchen kerja buatku. Apa di grup baik kalian kami ini pemegang saham besar lo? Kamu itu cuma pemegang saham kecil. Ini saja belum resmi masuk keluarga, sudah mulai mengincar saham grup kami. Aku sebagai presiden direktur, harus hati-hati sama kalian. Kak, maafkan aku. Kenapa kau tiba-tiba minta maaf? Kalimat ini yang ingin aku dan ayah katakan padamu sejak dulu. Kami selama ini hidup dalam prasangka. Tidak melihat pengorbananmu demi kami. Selama ini membiarkanmu menderita. Kak, apa kamu bisa memaafkanku? Sejak aku membantumu waktu itu, aku sudah memaafkanmu kok. Kita kan satu keluarga. Kak, kamu hebat banget. Kamu benar-benar idolaku. Kak, kamu hebat banget. Kamu benar-benar idolaku. Jinian, kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin jalan-jalan gandengan tangan sama kamu 10 tahun lalu. Gak ngangka 10 tahun lalu kamu sudah mengincarku. Waktu itu aku sangat tertutup. Dan gak pintar ngomong. Bisnis ayah makin sibuk. Jadi kurang memperhatikan kita. Pantas saja. Waktu itu kamu lagi masa pemberontakan. Tapi sekarang kamu sudah punya istri. Gak boleh memberontak lagi ya. Kamu ini pintar banget ngomongnya. Aku jadi gak bisa menang lawan kamu. Jinian. Kenapa? Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Siang bolong begini kenapa kamu jadi romantis banget sih? Dasar bodoh. Rasain, makanya kamu susah banget dapetin aku. Di saat seperti ini, harusnya kamu cium aku. Terus bilang makasih istriku. Anak pintar dapat hadiah. Tada. Li Haoqiang, bukannya kamu bilang cinta padaku? Benar sih Nyu. Dari SMA aku sudah menyukaimu. Lin Haoqiang, bukannya kamu bilang cinta padaku? Ah iya, si Nyu dari SMA aku sudah menyukaimu. Kalau cinta jangan cuma di mulut saja. Asalkan kamu menikah denganku, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Lihat kondisi keluargamu itu. Ayah ibumu dua-duanya buruh yang kena PHK. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kalau begitu apa yang kamu mau aku lakukan? Gampang, bantu aku lakukan satu hal saja. Aku janji akan menikah denganmu. Kak, kamu mau ngapain? Jangan banyak omong, sini berikan padaku. Mah. Xingchen, kalau foto ini tersebar tamatlah riwayatmu. Lan Xingchen, sekarang kamu bakal viral.
Halo rekan-rekan media sekalian, hari ini adalah acara merek jaringan kado mewah Grup Baisi. Konferensi pers juru bicara merek Guan Yuli. Saya Zhao Mei, Sekretaris Direktur Utama Grup Baisi, sekaligus pembawa acara hari ini. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Utama Grup Baisi yang baru, Bapak Bai Jingyan. Para hadirin sekalian, dan rekan-rekan media selamat siang. Saya Bai Jingyan, Direktur Utama Grup Baisi. Sejak saya menjabat, perusahaan telah beralih dari industri properti menjadi industri retail komersial. Presiden Direktur Grup Bai Jingsing saat ini sedang dinas luar kota, jadi saya mewakili grup untuk mengontrak duta merek yang baru. Baiklah, selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut duta merek baru Grup Bai, Nona Nan Xingchen, untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Nah, Nona Nan Xingchen, sebagai duta merek baru yang dikontrak oleh Grup Bai kami, bagaimana perasaan Anda? Saya merasa sangat terhormat, bisa menjadi bagian dari merek souvenir kelas atas di bawah naungan Grup Bai. Sebagai duta merek Guan Yuli, saya berharap di bawah kepemimpinan Tuan Bai Jingyan, Guan Yuli bisa melangkah keluar dari Tiongkok dan mendunia. Pidato yang sangat luar biasa. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi penandatanganan kontrak secara resmi. Tunggu, Nan Xingchen adalah wanitaku. Kapan aku mengizinkan dia menjadi budak kalian? Kita masuk ke sesi penandatanganan resmi. Nan Xingchen adalah wanitaku. Kapan aku mengizinkan dia menjadi budak kalian? Apa kalian sudah meminta persetujuanku? Nan Xingchen, dasar kau wanita murahan tak tahu malu. Demi keuntungan semata, demi kekayaan dan memanjat status sosial. Apa kau sudah lupa dengan keberadaanku sebagai cinta pertamamu? Lalu hubungan kita selama 4 tahun ini kau anggap apa? Kau ini siapa? Jangan bicara sembarangan di sini. Cepat keluar atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Ketua Bai, Anda mungkin tidak tahu. Saya adalah pacar dari Dewi Nan Xingchen ini. Kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Dia telah menghabiskan semua tabunganku dan sekarang karena dia merasa aku sudah tidak punya uang lagi, dia malah mendekati tokoh besar seperti Anda. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Dari manapun kau muncul, cepatlah renyah kembali ke sana. Aku bisa bekerja mengantar makanan. Aku bisa bekerja mengantar paket. Aku juga bisa bekerja kuli angkut di lokasi konstruksi. Aku sanggup melakukan apa saja untuk menghidupimu. Kenapa kau harus mengkhianati jiwamu sendiri hanya demi keuntungan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Tolong jangan bicara sembarangan di sini. Kau mau memfitnahku ya? Xingchen, apa kau benar-benar sudah lupa padaku? Aku tidak peduli siapa kau, dan apa hubunganmu dengan Nan Xingchen. Sekarang dia adalah wanitaku. Cepat enyah dari sini sekarang juga. Pergi sana. Xingchen, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Apa Anda salah orang? Lu Xingchen, dasar wanita tidak tahu diuntung. Pilih ikut denganku, atau kembalikan uangku. Biaya pacaran kita, yang sudah habis 1 juta itu. Anda pasti salah orang kan? Lan Xingchen, dasar wanita tak punya hati. Cepat ikut aku, atau kembalikan 1 juta uang pacaran kita. Kalau kau tidak pergi, aku panggil satpam sekarang. Dengar peringatanku, ini yang terakhir kalinya. Kalau tidak pergi akan kubuat kau tidak bisa hidup tenang di Jiangcheng. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Aku tahu kau sangat berkuasa di Jiangcheng. Tapi 1, aku tidak melanggar hukum. 2, aku tidak melanggar aturan. Mungkin kau hebat bisa merebut wanitaku. Tapi kau tidak berhak menginjak-injak harga diriku. Saya sungguh tidak mengenalmu. Anda pasti salah paham. Pura-pura tidak kenal ya? Baiklah. Akan kutunjukkan foto dan video ini biar kau ingat. Kalian semua lihat ini. Direktur Grup Bai Jingyan. Bukan cuma merebut wanitaku, tapi juga menjadikan wanita tak bermoral ini sebagai juru bicara. Inilah idola yang kalian bela mati-matian. Sudah kuperingatkan kau sekali. Hentikan. Sudah kuperingatkan kau. Lepaskan, Direktur Bai, sombong sekali kau. Wanita tak bermoral seperti ini dijadikan juru bicara. Dia itu kakak kandungmu sendiri. Beraninya kamu memfitnah dia. Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Yang aku tahu kamu itu tunanganku. Dan yang seharusnya berdiri di sini itu aku. Tapi malah diganti jadi Nan Xingchen. Kita berdua memang dari awal nggak cocok. Ngapain kamu datang bikin keributan di sini? Nggak cocok. Terus kenapa kamu mau tunangan sama aku? Kamu anggap aku ini angin lalu? Aku minta maaf atas tindakanku yang gegabah. Tapi, laki-laki nggak jelas ini pasti ulahmu kan? Kalian benar-benar keterlaluan. Nan Xingchen selalu merebut segalanya dariku. Sekarang rasakan sendiri gimana rasanya difitnah. Apa pukulan kakakmu ini masih kurang? Nggak punya sopan santun sama sekali. Xingche, aku habisi kamu. Dasar wanita murahan. Mohon maaf semuanya, upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Kita akan atur ulang di hari lain.
Kamu nggak apa-apa. Maaf ya Jingyan, aku udah ngacauin acaramu. Tolong sampaikan maafku ke Bai Jingsing. Ini jelas-jelas mereka yang menjebakmu. Kamu nggak perlu minta maaf ke siapapun. Nggak ngangka adikku sebenci itu sama aku, sampai tega nyuruh orang buat celakai aku. Nggak apa-apa. Kita kan orang yang berakal sehat. Aku yakin netizen juga pintar kok. Jangan terlalu dipikirin ya. Makasih ya Jingyan Yinjun. Coba selidiki latar belakang si Lin Haoqiang ini. Aku mau dia lenyap dari Jiangcheng. Siap Kak Jingyan. Serahkan saja padaku. Dasar tidak berguna. Buat apa aku bayar kamu? Kerja nggak becus, nggak usah minta bayaran. Kakiku benar-benar lemas rasanya. Sinyu, apa pantas kita memfitnah orang begini? Demi keuntungan sendiri kita harus halalkan segala cara. Kali ini kita gagal. Lain kali kita harus bikin Nan Xingchen hancur lebur reputasinya, dan putus sama Bai Jingyan. Aku punya ide. Ternyata kau tidak sepenuhnya tidak berguna. Oke. Kita lakukan itu. Baik, keluarlah. Benar-benar murahan dan menggoda persis Nan Xingchen. Kau bicara sembarangan apa sih? Maksudku adikku tidak secantik dirimu. Bai Jingyan. Ku dengar kau orang kaya raya. Siapa tahu kau naksir padaku. Bai Jingyan ternyata lumayan ganteng juga. Sayang sekali. Malam ini, kau adalah mainanku. Xingchen, apa itu kau? Aku tidak bisa bergerak. Malam ini kau harus pasrahku permainkan. Bai Jingyan, kali ini kau takkan bisa lari. Akan kubuat kalian orang kaya tidak punya muka lagi. Jingyan, semalam aku meneleponmu tapi tidak kau angkat. Entah kenapa. Sepertinya aku mabuk. Kepalaku pusing dan berat sekali. Lalu semalam kau tidur di mana? Aku ke rumahmu tapi kau tidak ada. Aku. Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada kok. Aku bicara bisnis dengan klien wanita. Lalu entah bagaimana aku pingsan begitu saja. Apa? Setelah selesai bicara. Rasanya seperti mabuk, kepalaku pusing sekali. Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Jingyan, dasar kau bajingan. Sampai sekarang kau masih saja membohongiku. Kak Xingyu, apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Kak, lihatlah Bai Jingyan selingkuh dan kakak masih saja tidak tahu apa-apa. Maju. Ada apa ini? Bai Jingyan, aku sudah tahu dari dulu kau itu bajingan. Mentang-mentang punya tampang dan harta. Kau malah main gila di hotel di belakang tunanganmu sendiri. Omong kosong.
Kau bilang omong kosong padahal kau selingkuh di hotel di belakang tunanganmu. Aku omong kosong foto dan videonya. Mana yang tidak membuktikan kalau kau memang selingkuh. Jinian, sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak kita putus. Kak, kau yang paling mempercayaiku. Kau tahu aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kak, semua laki-laki itu sama saja. Semuanya suka main serong. Mulutnya manis bilang cinta padamu. Padahal di belakangmu asal itu wanita. Mereka pasti melirik. Jangan bicara sembarangan di sini. Apa karena balas dendammu pada kami gagal, lalu kau merencanakan tipu muslihat baru ini? Kak, kita ini satu keluarga. Kau harus percaya padaku. Aku menyesal soal kejadian yang lalu. Tolong maafkan kecerobohanku. Tapi bagaimanapun juga aku ini adikmu. Aku tidak akan menyakitimu. Bai Jinian, dia memang benar-benar selingkuh. Dia sudah melakukan hal yang menyakitimu. Lan Xiyu, foto dan video itu bisa saja palsu. Apa buktimu kalau aku selingkuh dan berkhianat? Nan Xingchen. Aku bisa menjadi saksi. Kau. Jinian. Kau bilang padaku, kalau aku bersedia menikah denganmu, kau akan menjadikanku istri sahmu, dan berjanji akan membiarkanku masuk ke grup Bai. Jinian, kau bilang padaku, kalau aku bersedia menikah denganmu, kau akan menjadikanku istri sahmu, dan berjanji akan membiarkanku masuk ke grup Bai. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya membicarakan pekerjaan denganmu. Saat pulang aku pusing, tidak tahu kenapa aku bisa sampai di hotel. Jinian, kau benar-benar pria perkasa di ranjang. Bagaimana ini? Abis meniduriku kau mau membuangku begitu saja. Kau keterlaluan sekali. Apa ucapannya benar? Tentu saja bohong. Kalau begitu aku tanya, apa warna celana dalamku? Bai Jinian, kau bertingkah mesum di depan umum. Bagaimanapun kau adalah direktur utama grup Bai. Tolong jaga sikap dan ucapanmu. Jawab aku, apa warna celana dalamku? Tidak bisa jawab kan? Waktu itu aku juga mabuk berat. Mana mungkin aku ingat. Lagi pula aku tidak melihatnya dengan jelas. Berarti kau bohong. Kau menipuku. Xingchen, kau harus percaya padaku. Aku baru pertama kali bertemu wanita ini, dan yang kami bicarakan adalah urusan pekerjaan. Direktur Bai, mulutmu tajam sekali. Aku memang tidak tahu warna celana dalammu, karena bukan aku yang melepasnya tapi... Tapi apa? Di tengah dadamu ada tahi lalat. Tapi apa? Di dadamu ada tahi lalat. Sekarang kebenarannya sudah terungkapkan. Lihat bagaimana kau mengelak. Kakak kau tidak mungkin benar-benar melakukan hal yang mengecewakanku. Segera batalkan pertunangan dengan kakakku. Dasar bajingan bermuka dua. Batalkan pertunangan? Siapa juga yang mau bertunangan denganmu? Apa maksudmu? Maksudnya kau benar-benar penuh perhitungan. Sudah sampai begini masih saja mengelak. Apalagi yang perlu disangkal. Jin yang kalau kamu memang benar-benar mengkhianatiku. Akui saja terus terang. Tidak perlu ditutup-tutupi. Kamu seharusnya tahu. Aku punya kebiasaan saat sedang negosiasi. Yaitu mengeluarkan ponsel untuk merekam. Obrolan wanita cantik ini denganku penuh kejanggalan. Awalnya aku tidak tertarik mengobrol denganmu. Tapi aku cuma ingin tahu. Siapa dalang hebat di balik layar yang mengarahkanmu. Makanya kamu yang menyalakan mode rekaman di ponselku. Benar kan? Saat negosiasi aku dibawa kalian ke hotel. Walaupun aku tidak ingat sampai di mana, tapi jam tanganku terus-menerus merekam. Jadi kenapa? Makanya setelah aku sadar, biarpun otakku tidak ingat, tapi ponselku ingat semuanya. Ah, Nan Xingyu sudah tua tapi tidak tahu malu. Berkali-kali mencelakai aku dan Bai Jinyan. Kali ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau bilang tidak pernah menyakitiku. Lalu kenapa kamu rebut lelakiku, merenggut kebahagiaanku? kamu itu tidak sadar diri. Dasar gila harta. Kamu pantas berakhir seperti ini. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan datang menginterogasimu. Masih muda tapi kelakuan bejat. Kecil-kecil sudah jadi penjahat. Presiden Bai, aku tidak bersalah. Presiden Bai. Biarkan dia hancur sendiri. Kak Bai. Ayo kita pergi.
Kali ini aku hampir saja salah paham padamu. Maafkan aku ya. Wanita manapun yang melihat foto dan video seperti itu Pasti akan hancur hatinya, aku mengerti. gak ngangkan Nancy Anyu sebegitu bencinya sama pertunangan kita. Aku rasa aku juga udah nyakitin dia. Dia kan udah dewasa. Tiap orang harus tanggung jawab sama perbuatannya sendiri. Terus kamu bakal tanggung jawab gak sama aku? Wakil presiden apaan? Bukannya cuma. Kamu ngomong apa sih? Jangan-jangan kamu lagi mikir macem-macem soal aku ya? Aku Bai Jinyan ini pria sejati yang sopan. Hatiku ini suci banget tahu. Tapi kalau lihat wanita cantik, badanku otomatis bereaksi sendiri. Kakak. Kakak. Aku sama Na rencananya mau nikah sambil liburan. Kalian gimana, belum mutusin juga? Aku terima beres aja. Kenapa kamu mau lepas tangan gitu aja ya? Nan Xingchen, jangan galak-galak dong sama mantanku. Jadi cewek tuh yang lembut dikit napa? Emangnya aku kurang lembut apa? Xingchen kita ini yang paling lembut kok. Ngapain sih kalian pamer kemesraan di depanku? Dasar kekanak-kanakan. Kalian berdua cepetan nikah gih. Nan Xingchen, cepetan balik ke grup bayi kerja Rodi buat aku. Siap bu istri presdir. Tapi kamu harus panggil aku kakak ipar, baru aku hargain kamu. Kalian berdua benar-benar mau bikin dinasti keluarga ya? Emangnya gak boleh? Kalau gak nurut nanti aku hukum loh. Bai Lian, makasih ya udah hadir di hidupku. Aku bakal jadi wanitamu seumur hidup.